Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 22 April 2022, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, para murid kembali ke pekerjaan awal mereka, yaitu sebagai nelayan. Terkait dengan peristiwa yang baru saja mereka alami, di mana mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus ditangkap, didera, disalibkan dan wafat dan dimakamkan, satu-satunya cara bagi mereka adalah kembali menekuni pekerjaan awal mereka sebagai nelayan. Dan dalam suasana batin yang putus asa, yang kalut itu, mereka menebarkan jala di danau, dan setelah seharian mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan ikan sekedar untuk lauk makan saja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan Yesus yang hadir menyapa mereka pun tidak disadari. Kendati pun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan yang menyapa mereka, mereka tetap menuruti usul Tuhan tadi, di mana tadi Tuhan memerintahkan kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh ikan itu." Dan hasil tangkapan ikan yang banyak itu ternyata bisa mengingatkan mereka kembali kenangan saat pertama mereka dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Ternyata Tuhan Yesus yang bangkit mulia sedang menjumpai mereka. Tadi dikatakan oleh murid yang dikasihi, "Itu Tuhan." Mereka mengenali Yesus yang bangkit ada di tengah-tengah mereka. Maka melalui undangan Tuhan yang mengajak murid-muridnya untuk sarapan dengannya, mau menunjukkan ini, saudara-saudaraku yang terberkati.
ikatan persahabatan di antara mereka sebagai guru dan murid tetap ada. Kendati pun mereka sempat meninggalkan Tuhan dan mengecewakan Tuhan ketika Tuhan sedang mengalami sengsara dan wafatnya. Tuhan pun selalu mengundang kita. Kendati pun kita menyadari bahwa kita sering gagal dalam beriman dan percaya serta berserah kepadanya, maka kita diajak untuk mau selalu mendekat kepada Tuhan, di mana Ia selalu mengundang kita untuk kembali berserah kepadanya, yang walaupun kita sering kali melukai Dia. Sebab berelasi dengan Tuhan dalam doa itu, dalam benih doa, selalu menumbuhkan harapan. Saudara-saudariku yang terberkati, makna Paskah bagi kita adalah di saat kita bisa kembali mengenali hadirnya Tuhan, di saat kita menyerah, putus asa, lesu, dan tidak bersemangat lagi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami supaya damai yang kami rasakan, damai yang kami rayakan, kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Ia Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.